Halo adik-adik, Assalamualaikum. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi tematik kelas 4, tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelum menonton videonya, jangan lupa klik like dan subscribe ya. So, let's go! Bisa adik-adik buka buku adik-adik pada halaman 75. Sebelumnya, kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang, kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Ayo membaca. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja bersama. Bacalah teks berikut dalam hati yang berjudul Bekerja Sama dalam Keberagaman. Bacaan itu dapat adik-adik baca sendiri mulai halaman 75 sampai halaman 76. Kemudian, bacalah setiap paragraf dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram yang telah disediakan. Bisa adik-adik tuliskan seperti ini. Paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Gagasan pendukungnya yaitu sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Gagasan pendukungnya yaitu saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan sholat. Edo tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Teman yang lain menunggu dengan sabar. Paragraf ketiga, gagasan pokoknya adalah mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Gagasan pendukungnya yaitu tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Setelah melakukan percobaan tentang perambatan bunyi, Edo dan sahabatnya juga belajar bersama tentang sumber bunyi. Mereka membaca buku
yang menyatakan bahwa telinga bisa mengetahui sumber bunyi. Ayo mencoba. Ayo kita membuktikannya dengan melakukan percobaan. Di manakah bunyi? Tujuan: mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Alat dan bahan: alat musik tradisional setempat, misalnya angklung. Langkah kerja: duduklah di kursi dan tutup matamu dengan kain. Mintalah temanmu untuk memainkan alat musik tradisional di sekitarmu. Tunjuklah tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi. Berapa kalikah kamu menebak dengan tepat? Buatlah laporan dari salah satu percobaan yang kamu lakukan. Jadi, adik-adik disuruh membuat laporan dari salah satu percobaan yang ingin adik-adik lakukan. Misalkan kakak kasih contoh seperti ini. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan sumber bunyi. Tujuan percobaan: mengidentifikasi sumber bunyi dan tempat bunyi berasal. Alat dan bahan: alat musik tradisional setempat, misalnya angklung. Langkah kerja: duduklah di kursi dan tutup matamu dengan kain. Mintalah temanmu untuk memainkan alat musik tradisional, misalnya angklung, di sekitarmu. Tunjuklah tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi. Berapa kalikah kamu menebak dengan tepat? Hasil percobaan: dari percobaan di atas dapat dinyatakan bahwa dengan mata tertutup kita masih dapat mendengar bunyi dengan jelas pada jarak tertentu karena bunyi merambat melalui udara. Bunyi kemudian merambat melalui udara dan ditangkap oleh telinga kita. Kesimpulan: bunyi merambat melalui udara dari sumber bunyi ke telinga kita. Getaran bunyi mengenai gendang telinga dan diubah menjadi pesan atau sinyal listrik di telinga bagian dalam. Sinyal tersebut kemudian diteruskan oleh saraf pendengaran menuju otak yang kemudian menerjemahkan jenis dari bunyi tersebut. Misalkan laporan percobaannya seperti itu. Adik-adik bisa buat sendiri yang lebih bagus. Indra pendengar atau telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara, seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Hal apa yang perlu kita lakukan untuk merawatnya? Mari kita pelajari lebih jauh. Bagaimana telinga merasakan getaran? Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Apakah kamu pernah mengalami gangguan indera pendengar? Ceritakan. Nah, apakah adik-adik sudah pernah mengalami gangguan indera pendengar atau gangguan pada telinga adik-adik? Kalau adik-adik sudah pernah, adik-adik ceritakan bagaimana sih gangguan yang adik-adik alami itu. Kemudian kalau adik-adik belum pernah mengalaminya, bisa adik-adik tuliskan seperti ini.
Saya belum pernah mengalami gangguan indera pendengar. Selanjutnya, ayo berdiskusi pada halaman 83. Indonesia terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Pahamilah teks berikut dan diskusikan isinya dengan temanmu. Bisa adik-adik baca ya teks yang berjudul Belajar dari Cerita pada halaman 83 sampai halaman 84. Berdasarkan cerita tadi, jawablah pertanyaan berikut. Pertama, apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Jelaskan. Bisa adik-adik jawab seperti ini. Perbedaan 6 sekawan tidak menghalangi untuk berteman dan bekerja sama. Dengan perbedaan yang ada, mereka dapat saling melengkapi dan saling belajar. Pertanyaan kedua, bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? Jawabannya, kita harus saling menghargai dan menghormati karena walaupun berbeda agama, itu tidak menghalangi kita untuk berteman dan bekerja sama. Pertanyaan ketiga, ceritakan pengalamanmu memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan apa yang kamu ketahui? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Jawabannya bisa adik-adik tuliskan seperti ini. Saya memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan yang saya ketahui adalah cara beribadahnya. Teman saya yang beragama Buddha beribadah di vihara. Doa-doa yang mereka ucapkan juga berbeda. Menurut saya, perbedaan tersebut sangat menarik. Dan sikap saya terhadap perbedaan tersebut adalah saya harus menghormati dan menghargai perbedaan agama yang dimiliki oleh teman saya. Bisa adik-adik jawab seperti itu. Sekian adik-adik pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran tadi dapat membantu adik-adik. Kalau adik suka, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.